Hai semua, gua Wasa dan ini dia Samsung Galaxy S23 FE-nya yang mana pas kemarin gua datang ke acaranya ini dijual harganya tuh 8.999 juta buat yang 128 GB dan yang 256 GB 9 juta 999.000 alias ya 10 juta gitulah. Cuma ada promo double storage. Jadi kasarnya itu yang 256 GB itu belum dijual. Jadi yang dijual itu yang 128. Teman-teman bayar 9 juta dapatnya 256 GB. Terus ada juga kalau teman-teman nambah 1 juta lagi bisa dapat gaming package atau yang package buat lari gitu. Nanti pokoknya gue taruh detailnya di deskripsi di bawah ya. Sementara itu kayak judul video ini mau unboxing ya. Boxnya sih ya begini aja biasa. Cuma tetap diplastikin gitu loh. Kalau ngobrol sama orang Samsungnya katanya ini emang kemauan rakyat Indonesianya. Jadi buat orang-orang kita tuh katanya kalau nggak ada plastiknya itu kayak bukan handphone baru. Katanya sih gitu. Padahal mah kalau di luar negeri ya ini plastiknya udah nggak ada dan udah begini aja. Kardus hitam doff seperti ini aja. Dan ini untuk fisiknya sendiri S23 FE-nya ini warna hitam karena yang gue pegang ini emang warnanya graphite 8 GB yang 256 GB ya. Kayak gini kanan, kiri, atas, bawah, baliknya. Terus ini ada segelnya, sekarang udah mirip kayak iPhone segelnya. Jadi teman-teman kayak tadi gue tuh udah nggak perlu lagi benda-benda tajam. Pakai kuku aja bisa. Dan ini ngebukanya ya disobek aja sih, tapi gue mendingan sobek yang bawah. Terus buka satu sisinya aja, nggak usah dua-duanya, sebenarnya bisa. Kalau iPhone ya bisa ya, nggak tahu kalau Samsung bisa kan. Gue coba buka satu sisi aja sini. Bisa nggak lu? Oh bisa nih, bisa. Nah seperti ini ya, satu sisi aja. Ini dia handphonenya. Ntar lah isinya ya handphone tok. Terus ini isinya tuh kabel sama SIM card ejector sama buku kertas, bukan buku kertas panduan dan kegunaan, garansi resmi gitu-gitu. Nih kabel C2C sama nih SIM card ejector yang mana kita perlu. Gua soalnya kemarin pas diundang belum tahu nih SIM card 2 doang atau bisa micro SD juga. Cuma feeling gue sih kayaknya nggak bisa deh micro SD. Kita buka ya. Tahu gak kenapa gue ketawa? Gue setuju sih sama netizen. Ini tuh kayaknya lebih cocok dibilangnya Samsung Galaxy A54s. Kalau ngelihat physically aja gitu ya, sekilas. Emang Samsung tuh dari yang seri paling bawah sama yang tingginya, kecuali yang S23 sama S22 Ultra ya, beda di kameranya. Sedangkan sisanya ya sama semua kayak gini. Ini tuh mirip emang kayak Samsung Galaxy A54. Bahkan kalau ngelihat dimensinya aja di GSM Arena, sorry ya gue nggak ada A54-nya nih, itu dimensinya mirip. Ya seperti inilah, cuma ini feels-nya sih mewah. Kenapa feels-nya mewah bisa gue bilang? Karena dia material belakangnya kaca. Jadi ini depan belakang pakai kaca Corning Gorilla Glass 5. Dua-duanya, depan belakang. Dari info yang gue dapat ya. Terus juga untuk frame-nya ini metal. Ada garis-garis antenanya kelihatan dan oh ya ini dia nih SIM tray-nya. Kita buka bisa micro SD atau tidak. Sayang sekali. Jadi hanya bisa 2 nano SIM card saja ya guys. Oke, terus kemarin tuh gue tunjukin juga kan bagian layar depannya pas nyala. To be honest, iya sih gue rada-rada gimana gitu ngelihatnya. Ini kan harganya udah 10 juta ya. Tapi dia tuh bezelnya masih lumayan tebal. Dan bagian bawahnya juga dia masih lebih tebal ketimbang kiri kanan sama atasnya. Terus kayak bukan flagship aja sih. Walau ini sebenarnya emang bukan flagship, cuma kan namanya kan udah S23 ya. Ngambil nama flagshipnya harusnya physically ya mirip kayak S23-nya kayak tipisnya ya. Komplainan gue gitu aja sih. Sama satu lagi nih yang gue ngehin adalah, nih mungkin teman-teman nggak aware ya, bagian ini kamera depannya. Tuh kamera depannya dia ada ring silver. Setaunya gua seri S Samsung, seri foldable Samsung, even flip ataupun fold, pokoknya flagship ya. Nih dia tuh nggak ada ring silvernya. Yang ada ring silvernya itu yang seri A, iya seri A sama seri M. Tuh. Jadi
Ya intinya gue sih setuju sama netizen kalau ini tuh pantasnya dibilang Samsung Galaxy A54s. Secara dia juga prosesornya bukan pakai Snapdragon kayak seri S23 yang lain, dia pakainya Exynos 2200. Cuma jangan underestimate dulu. Itu chipsetnya kenceng, bagus. Nah, panas atau enggak, baterainya irit atau enggak, ya masih dicobain dulu. Jadi ini kita ya setting-setting biasa aja dulu ya. Dan nanti sampai semuanya udah baru deh gue balik lagi. Gue install aplikasinya dulu yang biasa gue install ya guys. Oke, lanjut. Oke, udah selesai setting-setting dan install beberapa aplikasi di awal-awal. Wallpaper bawaannya kayak begini. Dan kalau ditanya pilihan lainnya standar sih, nggak ada yang unik-unik. Tuh, standar sorry, kayaknya keterangan banget. Gue redupin dulu. Nah, nih wallpaper grafikalnya aja cuma ada 4. Terus sisanya ya kayak gini lah, standar lah ya. Yang berwarna aja. Oke, kayak gini tuh kelihatan ya bezelnya tuh yang bawah sebenarnya emang lebih tebal ketimbang yang kanan kiri sama atasnya. Dan intinya sih ya ini bezelnya masih lumayan tebal untuk seri S, embel-embel seri S. Cuma ya sudahlah. Dipegangnya emang mantap sih, ternyata dari tadi gua nyobain emang beda sih sama Samsung Galaxy A54 kalau teman-teman nyamain. Berasa mantep, beda, dan berasa mahalnya aja. Mungkin karena emang belakangnya juga kaca dan frame-nya ini metal ya. Ini tadi udah screenshot juga beberapa di awal-awal, yaitu kita mulai dari storage-nya. Ini yang kemakan itu total 14% ya. Pas awal nyalain sekitar 37 GB yang kemakan by semuanya. Tapi sistemnya sendiri tapi 34,5 GB. Lumayan banyak ya One UI makan sistemnya tuh emang. Terus habis itu gue juga ada screenshot nih aplikasi yang pertama mau diinstal. Itu ada 29, lumayan, jadi nyalain wifi aja. Terus habis itu gue juga sempat nge-update dulu. Tadi ada update pas awal nyalain. Pas gue cek itu security patch bulan September. Udah gue install. Habis gue install barulah gue ngetes benchmark. Nih pertama gue ngetes PC Mark ya, dapat skornya 13 ribuan, gede sih. Tapi untuk suhunya tuh dia nyampe 40 sampai sempat ketemu 40 derajat. Pas tadi awal ngetes emang panas sih, agak-agak anget gitu. Terutama di bagian belakang sini dan frame-nya karena metal juga ya, jadi berasa panas itu menyebar bagian atas sini. Yang bagian bawahnya sih enggak, cuma ya ademnya cepet habis itu. Wajar karena emang lagi ngetes benchmark. Nah, buat skor Antutunya sendiri tuh Antutu 10 ya 1.160.000-an, gede sih. Terus yang mau gue tunjukin lagi, suka ditanya sama teman-teman, itu adalah bagian setting sini, quick setting. Ada atau enggak DeX-nya? Ternyata ada guys, tuh DeX ya, Samsung DeX di Samsung Galaxy S23 FE ini ada DeX-nya. Terus habis itu dia juga ada nih NFC-nya pasti ada. Terus Dolby Atmos juga support. Habis itu ngelihat juga di bagian kamera. Nah, settingannya atau menu-menunya tuh kayak gini. Ada potret, foto, ultra wide juga 1 sama 3x. Terus ada video sama more. Nah, more-nya juga tadi udah gue cek, adanya segini aja, nggak ada RAW-nya. Terus untuk pro video di sini teman-teman tuh bisa ngatur mic-nya, bisa pakai Bluetooth. Nah, jadi kalau teman-teman nggak punya mic wireless, pakai TWS ini bisa nih. Mic-nya jadi menggunakan si TWS-nya, lumayan kepake kalau emang teman-teman suka konten ya. Terus untuk ininya, resolusinya dia maksimal ada tuh pilihan high res-nya di 3:4 50 megapiksel ya. Ini yang di sininya. Tuh 50 megapiksel. Terus untuk perekaman videonya, ajib ini. Perekaman video kamera belakang bisa sampai 8K 24 fps. Cuma kenanya lensa yang normal aja dan agak patah-patah. Rata-rata kepakainya tuh ya Full HD aja. Full HD 60 fps, nggak bisa ke lensa ultra wide. Tuh lihat, cuma satu doang. Tapi kalau teman-teman ubah ke 30 fps, bisa ultra wide, bisa 1, bisa 3 juga. Seperti ini. Terus kalau UHD, Ultra HD,
Kalau 30 fps sama, tuh bisa pindah ke ultra wide. Bisa pindah-pindah lensa lah intinya. Tapi kalau 60 fps nggak bisa, dimentok di lensa satu aja. Terus kalau misalkan teman-teman, ini kan ada ultra steady nih, super steady bahasanya Samsung super steady diaktifin. Dia itu sebenarnya make lensa ultra wide. Lihat ya, ini 1x. Kita ini masih off super steady-nya. Kalau gua onin, lihat. Oh ini jadi ngezoom. Salah. Tadi di sini maksudnya. Kalau di 30 fps. Nah, 30 fps super steady dinyalain. Tuh dia pindah ke ultra wide. Jadi lebih stabil. Tapi kalau kita satu, dia tuh lebih nge-crop jadinya. Ya, ini satu dengan super steady-nya. Gue onin. Kalau gue offin, tuh kelihatan kan cropnya padahal sama-sama lensa satu. Gitu jadi caranya. Sistemnya itu begitu. Kalau misalkan mau super steady, dia pasti antara nge-crop atau pindah ke lensa ultra wide. Kalau di resolusi berapapun tapi FPS-nya 30, super steady nyalain, dia pindah ke ultra wide. Oke? Tapi kalau mau maksain di 60 fps, yang mana ini nggak bisa lensa ultra wide, kita nyalain super steady-nya, dia jadi nge-crop. Tuh, nge-zoom gitu. Jaraknya sama ya. Tapi kelihatan tuh emang lebih stabil sih. Digoyang gini aja. Oke, peragaan lagi untuk yang 30 fps. Nih, yang bisa pindah-pindah lensa. Kita rekam. Nah, dia bisa pindah tanpa harus nge-stop dulu. Gitu. Bahkan ke lensa depan juga bisa. Dengan resolusinya yang sama. Nih, ngetes kamera aja sebenarnya berasa rada-rada anget sih. Ntar kita ini ya. Kita tes nih kayaknya bener nih. Exynos panas nih kayaknya nih. Kayaknya ya. Pokoknya mesti dites dulu lah. Nah, stop dulu. Terus kalau misalkan 4K atau UHD yang 30 fps sama juga. Pokoknya kalau teman-teman nyari leluasa lensanya mau pindah-pindah, itu rekamnya di 30 fps, nggak bisa di 60 fps. Tapi kalau di 60 fps, teman-teman tuh bisa pindah ke lensa ini kok, lensa depan bolak-balik bisa. Nih, ini ngezoom sih bisa. Tuh, ngezoom maksimal di 10x. Oke, balik satu, lensa depan bisa. Gitu, yang nggak bisa ke lensa ultra wide-nya aja. Ini ngezoomnya pasti digital ya. Oh iya, lupa. Tadi yang kita habis ngetes video, terus ini kan udahan, nih lihat suhunya. Tuh ya, pokoknya ini sementara sih masih aman ngetesnya. Dan ya udah sih ya. Paling segini aja dulu untuk sementara ini. Kalau nanyain masih di bagian kamera, terus tadi adalah watermark. Ada guys watermarknya tuh. Bisa di custom juga pakai tulisan yang kita mau. Galaxy S23 FE-nya ini udah default ya. Gitu deh. By the way ini haptic vibrate-nya lumayan enak sih, tapi nggak kayak si A54 yang rada-rada sember, tapi ini tuh mantep kenanya. Ya udah, paling segini aja dulu impresi pertama gue untuk Samsung Galaxy S23 FE ya. Nggak bisa dipungkiri, secara looks emang mirip kayak Samsung Galaxy A54, dan gue penasaran juga nanti di video reviewnya gue mau beli casingnya. Oh iya, teman-teman juga beli nih anti gores, belum dapet nih ya, nih handphone dari awal pembelian. Nah, gue mau beli casing tapi buat yang Samsung Galaxy A54. Harusnya sih cocok. Nggak tahu BAM kameranya ini lebih gede atau enggak, tapi harusnya cocok sih. Soalnya flashnya juga di sini persis di antara lensa atas sama yang tengah nih, di tengah-tengah sini. Ya kalau nggak megang langsung emang disangkanya Samsung Galaxy A54 sih guys, nggak bohong, beneran. Cuma ya nggak bisa ngambil kesimpulan sekarang, cuma ngelihat fisiknya doang, kita masih tahu juga jeroannya. Semoga ada yang bisa dibanggakan lainnya dari Samsung Galaxy S23 FE ini dibanding materialnya yang kaca, frame-nya metal, anti air juga IP68, terus update-nya juga lama 4+5 tahun, terus Exynos 2200 yang lebih tinggi
lebih kencang ketimbang Samsung Galaxy S21 FE sebelumnya yang pakai Exynos 2100. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau yang FE ini emang biasanya tuh pakainya Exynos bukan Snapdragon gitu. Udah, sisanya teman-teman apa yang mau dites dari handphone ini selain baterai sama suhunya? Pasti penasarannya yang itu untuk Exynos. Coba tulis aja di kolom komentar di bawah. Jadi nanti biar di video review gue bisa ngejawab rasa penasaran teman-teman terkait handphone ini. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.